Halo Sobat Promis, kembali lagi bersama saya Abdul Jabar di program acara Promis, Promosi Investasi. Sobat Promis merupakan singkatan dari promosi investasi yang dimana sebuah acara yang dibuat atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur. Yang dimana Promis ini bertujuan untuk menginformasikan dan mempromosikan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Oku Timur seperti UMKM, pariwisata, peluang investasi, potensi investasi, dan semua pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Oku Timur. Nah, saat ini saya sudah berada di Desa Bandarjaya, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, di mana di sini terkenal sebagai sentra pembuatan tahu atau ciri khasnya ada produk tahu yang ada di Desa Bandarjaya ini. Nah, saat ini kami berada di sini dan akan tanya-tanya investasi terkait usaha tentang Sajiwa. Nah, di sini Sajiwa terdapat Sajiwa Snack dan Sajiwa Catering. Nah, penasaran? Yuk ikutin saya untuk tanya-tanya investasi sama owner Sajiwa Group ini. Let's go. Ikutin saya. Sobat Promis, saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu owner dari Sajiwa. Tak kenal maka tak sayang, makanya kita perkenalan dulu nih. Ada Ibu Maria, owner dari Sajiwa. Silakan Bu, perkenalan sama Sobat Promis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maria Yusuf. Saya berasal dari Desa Bandarjaya. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bandarjaya, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur. Selain dari owner Sajiwa, Ibu juga sebagai Ketua Tim TPPKK Desa Bandarjaya. Ya. Langsung saja nih Bu ke pertanyaannya, sudah berapa lama nih Bu usaha Ibu berdiri? Sebenarnya usaha ini berdiri belum lama ya Kak ya. Kurang lebih memang masih beberapa bulan yang lalu, sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, seperti itu. Dan usaha ini saya gagas karena ingin memberdayakan anggota atau warga masyarakat yang ada di Desa Bandarjaya, khususnya kader-kader dari tim penggerak PKK. Oke, jadi ya ada di balik itu ada cita-cita mulia untuk memperdayakan anggota-anggota TPPKK-nya. Tergolong baru tadi Bu ya? Ya, baru di 2025 ini. Di tahun 2025 ini, bagaimana Bu cerita histori terkait mengapa Ibu membuka usaha Sajiwa ini? Sajiwa ini, jadi begini, Sajiwa ini ada filosofi atau ada artinya. Sajiwa adalah singkatan dari yang saya buat, sajian dengan sepenuh jiwa. Artinya kita menyajikan segala sesuatu yang kita tampilkan, insya Allah kita sajikan dengan penuh jiwa, penuh cinta. Dan kemudian ada juga tambahannya, Sajiwa itu dibuat oleh Sri Kandi Wanita Bandarjaya. Oh, jadi mempunyai filosofi yang berarti dari terkait sajiannya dan kemudian diciptakan atau dibuat oleh Sri Kandi Wanita Bandarjaya tersebut. Luar biasa. Jadi khusus perempuan nih kayaknya. Luar biasa nih Sobat Promis, filosofi dari Sajiwa tadi. Terus Bu, produk apa saja yang ditawarkan kepada konsumen di Sajiwa ini? Ya, Sajiwa ini karena kami di Desa Bandarjaya ini ada sentra produksi tahu, pembuatan tahu yang saya sebut dengan tahu sutra. Kenapa tahu sutra? Karena dari tekstur dia lembut begitu ya, kemudian rasanya juga baik gitu ya, tidak seperti tahu-tahu yang di pasaran seperti itu. Nah, kami coba dibuat produk turunannya seperti itu dari tahu sutra yang ada di Bandarjaya. Tahu sutra ini ada dua macam. Yang pertama ini dia tahu sutra yang berwarna krem kecoklatan. Ya, ini lebih ke dia sudah digoreng gitu ya. Kemudian yang ini tahu sutra putih, yaitu tahu sutra yang masih mentah, sebenarnya udah matang ya, cuman dia lebih ke bisa diolah kembali seperti itu. Tahu sutra putih ini mungkin itu Kak. Ada tahu sutra yang berwarna coklat dan juga yang warna putih. Warna putih. Ya.
Nah, selain tahu ini ada produk apa lagi, Bu? Ini mungkin produk turunannya, Bu, ya, dari Sajiwa ya? Ya, jadi Bisa produk. ceritakan, Bu? Oke, karena di sini ada sentra pembuatan tahu. Nah, saya berpikir gimana ya caranya supaya tahu ini bisa berkembang, berinovasi gitu ya. Tidak hanya tahu saja, tapi bisa dinikmati jangka panjang, misalkan gitu. Nah, coba deh kita buat keripik tahu ini. Oh, keripik nah, tahu, ya keripik tahu ini ya bahan dasarnya dari tahu ini ya. Kemudian kita olah, kita inovasi dibuat keripik. Seperti itu. Ya. Terus ada turunannya kemudian yang lain juga ini yang basah juga kita coba buat tahu gejrot, memperkenalkan atau mengingatkan kembali. Mungkin ada yang sudah tahu gejrot, ada yang mungkin belum juga. Nah, di sini kebetulan tahunya enak, nggak asem. Jadi saya pede nih bikin produk turunannya seperti itu. Nah, tahu gejrot ini dengan kuahnya seperti itu. Dan selanjutnya ada juga nih puding tahu, kembang tahu. Ya, kembang tahu ini juga berasal dari daerah Jawa ya. Nah, ini kembang tahu ini, puding kembang tahu ini diberikan kuah, juga ada kuahnya yaitu kuah jahe. Kuah jahe. Jadi seperti wedang jahe tapi ada pudingnya seperti itu ya, mungkin ya. Jadi tadi cerita sedikit Sobat Promis, di mana Bandar Jaya ini sebagai sentra pembuatan tahu di Oku Timur ini ya. Yang dimana tahunya enak-enak mungkin dan punya ciri khas. Dan tadi ada tahu sutra putih dan tahu sutra coklat. Dan diinovasi lagi, ada turunannya lagi, diciptakanlah produk olahan keripik tahu. Terus juga ada yang produk basahnya yaitu tadi tahu gejrot dan ada juga puding tahu. Jadi macam-macam produk tahu yang ada di Sajiwa ini. Luar biasa, Bu. Produk yang sangat menarik dan sangat enak pastinya untuk disantap. Insya Allah, nanti dicoba ya, Kak ya. Siap, Bu. Nah, Bu, dari Ibu ceritakan tadi terkait produk olahan tahu, ada juga produk tahunya, juga ada turunannya juga tadi, yang produk kering dan basah. Ada lagi nggak, Bu, di Sajiwa ini produk yang Ibu tawarkan pada konsumen selain ini? Oke, ada. Di sini saya coba membuat catering ya. Catering ya. Catering. Di situ ya saya tampilkan berupa nasi liwet. Ya, dengan ayam kampung. Nanti saya tanya lagi terkait itu, Bu. Kita kulik-kulik bahas-bahas lagi terkait cateringnya, Bu ya. Balik lagi nih, Bu, ke produk Ibu olahan tahu ini. Bagaimana terkait bahan baku nih, Bu? Dan didapat dari mana, Bu, bahan bakunya yang Ibu buat ini? Kalau bahan baku ini ya kami mengambil tahu ini ya dari rumah produksi yang ada di Bandar Jaya. Jadi kita tidak kayak misalkan puding ini kan sudah ada nih susu kedelainya. Jadi kita tinggal olah lagi, ulik lagi, ditambah dengan bahan-bahan yang lain seperti agar-agar, kemudian gula merah dan serta rempah-rempah yang lainnya. Jadi didapatkan dari desa sendiri. Jadi begitu. Untuk bahan baku tidak susah payah, Bu, mencarinya ya, karena di sini sentra pembuatan tahu, Bu ya. Jadi tadi didapatkan dari tetangga-tetangga atau teman-teman sekitar yang mempunyai pabrik-pabrik tahu. Nah, Bu, ini saya mau sedikit tanya terkait produksi olahan ini, Bu. Untuk memproduksi olahan tahu ini seperti keripik tahu, ini bagaimana, Bu, proses produksinya? Ceritakan sedikit, Bu. Pembuatannya mungkin ya. Jadi keripik tahu ini pertama tahu sutra coklat ini ya kita potong ya belah dua, kemudian kita keluarkan isinya. Isi dalamnya itu sampai kopong ya, sampai kopong banget. Udah gitu kita siapkan bumbu rempah. Kita memakai bahan-bahan memang bumbu rempah, bukan instan ya, seperti ketumbar, bawang putih, seperti itu ya, bumbu-bumbu yang kita bikin sendiri begitu. Kemudian diolah, ditambahkan tepung dan telur. Dan kami memakai telur bebek. Telur bebek. Ya. Jadi rahasianya Sobat Promis. Ya. Kemudian ya setelah itu dimasukkan ke dalam adonan.
kemudian digoreng, dan penggorengan itu juga kita lakukan 2 kali. Yang pertama minyak yang sedang panasnya, kemudian yang kedua kita lebih minyak panas untuk lebih menggaringkan si keripik tersebut. Nah, dan sampai ke packagingnya. Dan ini juga ada tambahan, kami memakai daun jeruk. Nah, karena ini ada 2 rasa ya, yang original dan spicy. Yang original hanya daun jeruk saja, yang spicy kita beri cabai bubuk yang saya buat sendiri. Itu saya buat pakai cabai asli, kemudian saya jemur. Setelah kering baru kita blender. Jadi bon cabai, maksudnya bikin sendiri, homemade. Iya, homemade. Jadi tidak ada yang memakai instan atau dari pabrikan seperti itu. Itu sih. Jadi ini Sobat Promis produk yang sangat mempunyai kearifan lokal tersendiri, Sobat Promis. Jadi tidak menggunakan pengawet, pewarna, ya. Tapi diolah sendiri oleh ramuan, racikan rempah-rempah, dan tadi ada juga untuk penambah rasanya spicy tadi, Bu, ya. Jadi Sobat Promis, jangan lupa untuk membeli produk Sajiwa ini di Sajiwa. Nanti kita kasih tahu untuk terkait kontak personnya. Nah, selanjutnya Bu, untuk dalam hal produksi ini, Bu, dapat memproduksi berapa banyak, Bu? Mungkin kalkulasinya secara per hari atau per minggu mungkin? Jadi sejauh ini kami belum memproduksi banyak. Jadi kami masih by order seperti itu. Tapi kemarin kami sudah coba melakukan atau menitipkan di warung PKK Kabupaten. Alhamdulillah sudah ada wadah ya. Jadi kami agak sedikit untuk lebih banyak memproduksi seperti itu. Biasanya kan kami hanya di event tertentu, baru deh kami buat seperti itu, atau ada orderan baru kami buat seperti itu. Nah, nyambung lagi Bu, tadi terkait produksinya by order dan sekarang juga sudah dititipkan di warung. Nah, sejauh ini pemasarannya sudah sampai mana aja, Bu, untuk produk-produk kita? Ya, pemasarannya sekitar Kabupaten Oku Timur aja gitu ya. Sempat juga kami menitipkan di toko Empek-Empek Buni Martapura. Keripik tahu ini sebenarnya alhamdulillah ya cepet gitu ya. Kemarin itu pemasarannya, cuman ya itu karena kami terkendala mungkin SDM ya, yang belum untuk menseriusi. Tapi saya harap sih setelah ini kita lebih serius untuk memajukan lah UMKM lah yang ada di desa. Selain itu juga mungkin sudah pernah ikut event-event Bu yang di Oku Timur ini, mungkin bazar dan lain-lain. Iya, selalu kami tampilkan. Kalau event itu saya usahakan untuk kita buat jadi fresh ya, nggak yang udah lama kita tampilkan, jadi fresh. Kalau event-event yang ada di Oku Timur, apalagi misalkan saya bergerak di PKK gitu ya, ini kan kalau di PKK tuh suka ada tuh UP2K ya. Nah, itu kita tampilkan, begitu. Jadi kita kenalkan. Bersenambungan dari gue dengan Ibu sebagai Ketua TP PKK juga, tadi dititipkan di warung PKK Kabupaten, juga ikut kegiatan-kegiatan event tadi dari pemerintah, dari PKK ataupun dari organisasi wanita juga, swasta tadi Bu ya. Dan juga dipasarkan tadi di beberapa toko outlet yang ada di Oku Timur. Di Oku Timur, betul. Ya, dan saya juga berharap banyak ya bahwa keripik tahu yang kami buat ini menjadi produk unggulan desa kami, Desa Bandar Jaya. Jadi karena saya melihat di sini belum ada deh keripik tahu ya. Banyaknya itu keripik tempe, ada juga keripik pare, kemudian terong, pisang dan lain sebagainya. Kalau tahu kayaknya belum ada. Jadi mudah-mudahan ini jadi awal langkah kita untuk membesarkan Desa Bandar Jaya melalui sentra tahu yang ada di desa. Ya, sangat mulia sekali tadi salah satu tujuannya Sobat Promis, dan ini juga menjadi peluang, opportunity untuk bagi kalian pengusaha atau investor yang di luar Oku Timur untuk bekerja sama tentunya dengan produk Sajiwa ini. Ada produk turunan tahu, produk olahan tahu dan turunannya. Jadi nanti jangan lupa untuk menghubungi Ibu Maria. Nah, selanjutnya Bu, tadi Bu menceritakan terkait tentang SDM. Kalau boleh tahu berapa jumlah tenaga kerja yang dimiliki saat ini, Bu? Sampai saat ini kami mempunyai tim ya Kak ya. Tim kami baru sekitar 7-8 orang
ya. Tenaga kerja. Tenaga Itu kerja. dari desa Bandar Jaya. Ya, gitu yang saya bilang Sri Kandi Wanita Oke. Bandar Jaya itu. Oh iya, iya, Ya, iya. yang mudah-mudahan kalau semakin besar, saya inginnya warga Bandar Jaya itu mempunyai ada income selain pekerjaan mereka yang utama sebagai petani, tapi mereka juga mulai melirik lah usaha-usaha yang ada di desa. Begitu. Ya. Terkait tenaga kerja sudah, dan tentunya ada juga aspek sosial kemasyarakatan nih Bu. Dampak apa saja Bu yang telah dilakukan atau yang diberi dari usaha Sajiwa ini kepada masyarakat sekitar? Ya, dampaknya mungkin belum banyak ya, tapi yang saya sudah berikan, saya mengajak kader atau warga untuk belajar gitu ya, atau mengedukasi kepada mereka mengolah atau memberikan makanan kepada keluarga seperti itu. Dan saya memberikan BIMTEK kepada kader khususnya, dan saya harap mereka menjadi kader pangan yang ada di desa. Kemudian nanti mereka di setiap RT atau setiap desa wisma mereka akan mengajarkan ke anggotanya. Misalkan RT 1 saya setiap Bu RT saya ajak begitu ya, saya jadikan mereka kader pangan, saya latih. Begitu sama-sama belajar sih sebenarnya, saya latih, kemudian nanti mereka mengedukasi lagi ke bawah. Seperti itu. Dan saya mengundang juga warga untuk mencicipi apa yang sudah kita buat, gitu ya. Yang jelas yang kita buat, insya Allah, yaitu saya tanpa pewarna, tanpa pengawet, ya intinya untuk lebih hidup lebih sehat. Seperti itu. Dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di desa atau di daerah Oku Timur, ya kearifan lokal itu mungkin ya Kak ya. Nah itu. Jadi dampak-dampak terkait edukasi tadi, sharing, edukasi, knowledge terkait usaha Ibu ini ke masyarakat sekitar tentunya. Lebih paham terkait pangan tadi Bu ya. Dan aspek-aspek lainnya terkait ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Ibu sebagai owner Sajiwa ataupun sebagai Ketua TPPKK Bandar Jaya. Nah Bu, terakhir selanjutnya bagaimana cara masyarakat atau Sobat Promis ingin membeli produk Ibu ini Bu? Ya. Jadi produk ini bisa kita dapatkan di Desa Bandar Jaya. Bisa juga kami juga punya kantin ya, kantin PKK yang ada di Balai Desa. Nah, akan kita coba promosikan di situ ya, kemudian di media sosial juga gitu kan. Silahkan nanti menghubungi ke kami. Kalau boleh tahu nih Bu, ada media sosialnya? Boleh. Ada, ya masih Sajiwa gitu ya. Facebook itu Bu ya? Lebih ke belum sih Facebook Instagram. Ya, masih lebih ke WA dulu ya. Mungkin insya Allah akan kita coba luaskan gitu ya ke berapa Facebook. Nih Bu kontak person WA? Oke, boleh sementara ini hubungi ke 0858 38291517. Nah itu tadi kontak person dari Sajiwa. Jika kalian ingin bekerja sama tadi atau membeli produk-produk olahan tahu ini atau produk-produk tahu dari Sajiwa, silakan hubungi melalui WhatsApp tadi Bu ya, di kontak person yang sudah di Ibu Maria sebutkan. Ya, jadi kami juga open reseller lah sebenarnya. Oh iya, saya juga open reseller ya. Open reseller gitu ya bagi terutama warga gitu, warga Bandar Jaya yang ingin memasarkan kembali gitu ya. Insya Allah akan ada presentasenya lah, harga-harganya lebih miring gitu karena untuk dipasarkan lagi. Nah, itu ada penawaran yang mungkin sangat menjanjikan dari Ibu tadi jika kalian ingin bekerja sama atau open reseller tadi bersama Ibu Maria. Nah selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu melihat progres Sajiwa ini secara keseluruhan, dan apa saja yang menjadi kendala yang Ibu hadapi saat ini di Sajiwa ini? Mungkin progresnya begini, kita jadi semakin variatif ya. Terus kader-kader juga jadi semakin lebih berinovasi, mencoba mengulik lah, lebih kreatif lah mungkin ya gitu. Jadi akhirnya membuat mereka juga semangat bahwa ini ternyata menghasilkan ya gitu loh. Yang mereka tadinya hanya taunya tahu wali gitu kan, makanan-makanan yang mungkin
umum gitu kan. Nah, ternyata dari tahu ini bisa kita inovasikan atau kita turunkan ke produk-produk seperti susu kedelai juga tuh. Kami kemarin sempat buat susu kedelai jahe gitu kan. Nah, bagi misalkan orang-orang yang memang suka susu kedelai dengan beberapa varian, insya Allah kita coba gitu. Mungkin itu sih. Oke. Terus ada kendala-kendala yang dihadapi? Oh ya, kalau kendalanya mungkin karena kami masih baru ya Kak ya, jadi mungkin alat-alat produksi masih ada yang belum memadai seperti spinner Kak. Spinner itu alat pengering untuk keripik ini supaya minyaknya itu turun ya, jadi lebih kering dan artinya kalau misalkan dia kering akan tahan lama, lebih tahan lama. Gitu. Nah itu tadi sudah diceritakan terkait progres Sajiwa ini, dan tadi juga ada beberapa kendala terkait peralatan ya Bu ya, dari produksi olahan ini. Ini kesempatan bagi kalian investor di luar Oku Timur atau di dalam Oku Timur ingin bekerjasama terkait investasi di usaha Sajiwa ini, boleh Bu ya. Nah terakhir berbicara terkait investasi Bu, bagaimana pendapat Ibu jika ada investor atau pengusaha lain di Oku Timur ini atau di luar Oku Timur yang ingin bekerja sama atau berinvestasi ataupun bermitra di usaha Sajiwa Ibu ini? Tentu saja sangat welcome ya Kak ya. Kami sangat terbuka untuk bagi siapa saja investor yang ingin bergabung dengan kami. Mudah-mudahan kita bisa sinergi ya untuk memajukan mungkin pada umumnya Oku Timur. Oke, itu tadi Sobat Promis kalimat dari Ibu terkait ajakan investasi. Tentunya Sajiwa sangat terbuka, welcome untuk siapapun kalian yang ingin bekerja sama atau berinvestasi di usaha Sajiwa ini. Nah Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Tadi Bu di awal pertanyaan saya sudah bertanya terkait usaha Sajiwa ini. Ini terkait usaha tahu. Tadi Ibu ceritakan terkait catering tadi ya. Boleh nanti kita langsung menuju, setelah ini menuju melihat, menuju ke tempat catering Ibu. Ada apa saja catering-catering dari Sajiwa ini ya. Oke, Sobat Promis, sekarang ikutin kami untuk kita melihat produk-produk dari Sajiwa Catering. Oke? Let's go. Sobat Promis, sekarang kami sudah berada di salah satu tempat di mana di sini tersaji Sajiwa Catering. Nah, di sini ada banyak menu-menu yang ditawarkan Sajiwa Catering. Nah, langsung saja penjelasan dari ownernya Ibu Maria. Silakan Bu Maria untuk menjelaskan Sajiwa Catering ke Sobat Promis atau penonton di luar sana. Oke, baik. Halo sahabat Promis, kami dari Desa Bandar Jaya. Alhamdulillah kami hari ini akan mengenalkan ya Sajiwa, yaitu lebih ke Sajiwa Catering begitu ya. Kalau tadi kan produk Sajiwa tahu ya, lebih ke produksi makanan ringan dan snack. Kalau ini kita lebih ke makanan berat seperti itu. Nah, di sini saya menyediakan ya catering kami dengan mungkin saya akan menambahkan bahwa Sajiwa ini kita buat dengan istimewa ya, dan penuh dengan sepenuh jiwa seperti itu. Jadi kita masaknya emang benar-benar gitu ya, dengan bahan-bahan pilihan ya, tidak memakai ya tadi saya bilang tidak pewarna, pengawet ya. Jadi insya Allah aman seperti itu, bisa dikonsumsi dari mulai anak-anak semua kalangan ya sampai lansia seperti itu. Dan menu yang kami unggulkan di sini, menu utamanya yaitu nasi liwet ya. Ini nasi liwetnya kita buat dari periuk ya. Nah, ini khas karena kalau dimasak selain pakai periuk biasanya rasanya juga agak beda begitu ya. Jadi kita coba pakai periuk gitu. Kemudian setelah itu ada ayam kampung. Nah, ini ayam ingkung, kalau orang Jawa ingkung bilangnya ya, atau bisa juga bakakak, bakakak ayam. Artinya bakakak itu apa ya? Iya, pokoknya ingkung ini masaknya kita seperti mengungkep
ya, mengungkep ayam, tidak dipanggang, tidak digoreng, dan tidak dibakar. Jadi lebih mengungkep ayam itu sampai empuk, begitu ya, dan ayamnya utuh. Nah, namanya ingkung tuh ayamnya utuh. Dan spesialnya lagi kita memakai ayam kampung. Ayam kampung. Ayam kampung liar ya, bukan ayam kampung apa tuh? Yang suka dipelihara kayak gitu ya. Sampai sejauh ini sih kami masih memakai ayam yang ada di desa. Begitu. Misalkan ada warga yang mau jual ayam, nah kita tampung seperti itu. Nah, ini sajiannya. Kemudian tambahannya ada tumis tahu sutra sajiwa. Ya, nah ini tumis tahu sutra putih sajiwa. Kenapa saya pilih tahu, nggak yang lain? Karena di desa sendiri, di desa Bandar Jaya adalah sentra produksi tahu. Jadi kita sambil juga nih mengenalkan lagi produk tahu ini ya. Ya, kemudian kami sambalnya kami coba menyiapkan sambal jengki ya, atau jengkol nih. Nah, siapa nih yang suka jengkol? Nah, sambal jengki ini saya tambahkan dengan teri ya, kemudian dan bumbu-bumbu rempah lainnya seperti itu. Kemudian ada juga nih tambahannya telur asin. Telur asin. Nah, ya, kita buat telur asin ini ya, namanya telur asin sajiwa nih ya. Nah, kita buat sendiri juga gitu. Nah, seperti itu. Lalu minumannya kita berikan atau kita sajikan minuman dari cincau hijau. Kenapa cincau hijau? Ya balik lagi yang ada di desa. Jadi kita mengupayakan apa yang ada di desa dulu, kita inovasikan menjadi produk yang bernilai insya Allah. Jadi cincau juga kita buat ya, tidak beli, artinya kita bikin sendiri si cincau agar ini gitu. Dan ini tanpa agar-agar, tanpa pengenyal. Memang benar-benar dari daun kita buat ya, kita remas gitu ya. Kemudian dia secara alami kan cincau ini jadi mengental seperti itu. Kemudian pakai gula aren ya, tentu saja. Kenapa gula aren? Karena kita menghindari gula putih. Ya mungkin gula putih itu hanya sebagai ini sedikit lah, sebagai pemanis sedikit gitu ya, bukan yang gula putihnya banyak begitu. Nah, kemudian dari dessertnya ya ini ada puding kembang tahu gitu ya. Puding kembang tahu ini ya disajikan dengan kuah jahe yang segar dengan apa namanya, rempah-rempah juga rimpang yang ada di desa juga. Mungkin itu sekilas ya Kak ya. Ya, itu tadi Sobat Promis penjelasan sekilas dari menu Sajiwa Catering. Tadi dijelaskan ada nasi liwet di mana dimasak langsung melalui periuk. Terus juga ada ayam ingkung di mana ayamnya tidak dibakar, tidak digoreng, tapi diungkep selama sangat lama sampai empuk ayamnya. Dan juga memakai ayam kampung liarnya dari desa Bandar Jaya. Terus juga ada memberdayakan tahu lagi, Sobat Promis, desa Bandar Jaya. Di sini ada tumis tahu putih atau tahu sutra tadi. Terus juga sambalnya di situ ada sambal jengkol. Terus juga ada drinknya tadi ada es cincau hijau, di mana cincau hijaunya juga semuanya berasal dari desa Bandar Jaya. Dan juga tadi ada snack-snack yang sudah dijelaskan di awal segmen tadi. Nah, Sobat Promis, di sini kita simpulkan bahwa semua produk ini sehat tentunya. Bagaimana tidak menggunakan sama sekali pengawet, pewarna, dan perasa, di mana diolah sendiri dari rempah-rempah yang dimiliki juga atau berasal juga dari desa Bandar Jaya, di mana catering ini, makanan ini terjaga kearifan lokalnya dan secara sehat, secara alami tanpa ada pengawet tadi, dan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, dari usia, dari anak-anak, muda, tua hingga lansia tadi Ibu jelasin. Nah, Sobat Promis, buruan untuk pesan Sajiwa Catering ini tadi hubungin ke kontak personnya Bu, boleh diulangin Bu? Oke, boleh ya, buat teman-teman atau yang warga desa Bandar Jaya atau umumnya masyarakat Oku Timur bisa order ke kami melalui kontak person 085838291517. Nah, itu tadi Sobat Promis, kontak person untuk kalian untuk pesan Sajiwa Catering. Buruan, jangan lupa untuk pesan Sajiwa Catering jika kalian memiliki acara kekeluargaan atau event-event lainnya.
Demikian Sobat Promis episode kita pada hari ini, dan kami juga Ibu Maria mengucapkan terima kasih atas kesempatannya hari ini tanya-tanya investasi di Promis ini, di episode ini. Dan kami juga berharap video ini nanti dapat bermanfaat Bu untuk Sajiwa, usaha Ibu, dan juga membawa banyak rezeki nantinya melalui video ini ke usaha Sajiwa Ibu ini. Tadi ada produksi Sajiwa Snack dan ada juga Sajiwa Catering. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Semoga sehat selalu dan usaha rezekinya semakin lancar dan semakin terbang melambung tinggi. Usaha Sajiwa ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi Sobat Promis episode kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini nantinya. Dan nantikan episode-episode kami selanjutnya. Oke, terima kasih Sobat Promis, dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye Sobat Promis. Bye. Oke Sahabat Promis, saya Maria Yusuf. Saya owner Sajiwa dari Desa Bandar Jaya, sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bandar Jaya, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur melalui acara Promis ini sebagai media dan sarana dalam mempromosikan usaha Sajiwa yang ada di Desa Bandar Jaya. Dan saya berharap acara Promis ini dapat semakin maju dan senantiasa prima dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Oku Timur. Mari berinvestasi di Kabupaten Oku Timur di bumi sebiduk sehaluan. Terima kasih. Halo Sobat Promis, demikian episode kita pada hari ini. Jika kalian memiliki tempat rekomendasi yang ingin kami datangi, silakan komen di kolom komentar atau hubungi kami di link deskripsi channel ini. Nantikan episode-episode kami selanjutnya, dan jangan lupa terus support dan dukung video ini atau channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Nantikan episode kami selanjutnya, dan jangan lupa berinvestasi di Kabupaten Oku Timur, bumi sebiduk sehaluan.